Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurul Azizah dengan nomor NIM 1908102020 dari kelas 4C, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, di mana dalam materi ini dibagi ke dalam dua pembahasan. Yang pertama yaitu apa sih pengertian dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab itu. Nah, yang kedua yaitu ada langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu apa sih pengertian dari pendekatan saintifik itu. Nah, pembelajaran dengan pendekatan saintifik dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan peran serta peserta didik secara aktif dalam mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan penelusuran untuk mengidentifikasi dan menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu menurut Yunus Abidin, setelah mengemukakan berbagai definisi dari para ahli, diambil kesimpulan bahwa pendekatan saintifik itu adalah model pembelajaran yang dilandasi pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang diorientasikan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah melalui aktivitas dalam inquiry yang menuntut kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa, seperti itu. Nah, dalam proses pembelajaran menyentuh tiga ranah yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pembelajaran saintifik ranah sikap mencakup transformasi substansi atau materi ajar agar anak didik tahu mengapa. Nah, sedangkan dalam ranah keterampilan mencakup substansi atau materi ajar agar anak didik tahu bagaimana. Sedangkan ranah pengetahuan itu mencakup transformasi substansi atau materi ajar agar anak didik tahu apa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bagaimana sih langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran bahasa Arab itu. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama ada mengamati atau observing, yang kedua ada menanya atau questioning, yang ketiga ada menalar atau associating, yang keempat ada mencoba atau experimenting, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada networking atau membentuk jejaring atau mengkomunikasikan, seperti itu. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang langkah-langkah yang pertama yaitu ada mengamati atau observing. Nah, di sini mengamati adalah kegiatan mengidentifikasi ciri-ciri objek tertentu dengan alat inderanya secara teliti. Nah, metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Nah, metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media objek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Nah, metode mengamati ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Nah, kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan membaca, mendengar, menyimak, melihat, tanpa atau dengan alat, mencium, dan meraba, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu langkah kedua ada menanya atau questioning. Nah, dalam tahapan kegiatan menanya ini merupakan proses mengkonstruksi pengetahuan berupa konsep melalui diskusi kelompok atau diskusi kelas. Nah, pada proses menanya ini harus dikembangkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis, sehingga perlu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pada level berpikir tingkat tinggi. Selain itu juga proses menanya juga menuntut partisipasi aktif peserta didik. Nah, untuk selanjutnya yaitu
Kegiatan menanya dalam pembelajaran dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Nah, contohnya dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, langkah ketiga yaitu menalar atau associating. Nah, kegiatan mengasosiasi atau menalar merupakan proses mengembangkan kemampuan mengelompokkan dan membandingkan beragam ide dan peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori. Nah, pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia, seperti itu. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu ada mencoba atau experimenting. Nah, kegiatan mencoba atau mengeksplorasi adalah kegiatan untuk menginternalisasi pengetahuan dan keterampilan yang baru saja diperoleh atau dipelajari. Nah, pada proses ini peserta didik berlatih mengungkapkan hal-hal baru yang dipelajari dan mencoba menggunakan kemampuan itu dalam dunia nyata, di dalam ataupun di luar kelas. Nah, untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik ini harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai, seperti itu. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran dilakukan dengan melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber, seperti itu. Nah, untuk langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu networking atau membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Nah, kegiatan mengkomunikasikan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan menyajikan atau mempresentasikan semua pengetahuan dan keterampilan yang sudah dikuasai dan yang belum baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, pada kegiatan ini tidak hanya pengetahuan dan keterampilan mengkomunikasikan saja, tetapi juga permasalahan dan kesuksesan yang dialami selama proses pembelajaran, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.